tidak hanya peduli, tapi ikut merasakan bagaimana budaya hoak di Indonesia ini. Yang uangnya lebih untuk concern kepada budaya Indonesia, karena ini tidak hanya kriminalisasi, tidak hanya kriminalitas, tapi adalah ya kejahatan. Tidak hanya kita berbicara soal kejahatan serius, tapi kita juga berbicara soal budaya Indonesia yang berpancasila di masa depan. Jadi saya tambahin sedikit Mas. Jadi proses Bukan pribadi. Jadi kadang-kadang ini psikolog ini kadang-kadang logiknya nggak nyambung gitu. Saya memang pejabat, tapi saya punya kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi ini ya nggak boleh disenggol-senggol, gitu. Harus dipisahkan. Kalau misalnya saya pakai mobil, misalnya saya pakai mobil DPR, terus melawan jalan, melawan arah jalan, nah itu baru boleh baru dititik, kalau boleh dimaki-maki. Karena saya menggunakan jabatan saya sebagai sepenuhnya sebagai anggota DPR. Tapi kalau kehidupan pribadi saya beda lagi itu urusannya. Jadi masyarakat juga harus paham. Dan setelah saya menjadi anggota DPR tahun 2024, ternyata pendapat Rocky Gerung itu tidak 100% benar. Katanya pembuat hoax terbaik adalah pemerintah. Ternyata enggak juga. Ternyata pembuat hoax terbaik tidak hanya penguasa, tapi masyarakat juga bisa membuat hoax terbaik. Jadi pendapatnya Rocky Gerung bahwa membuat hoax terbaik adalah penguasa itu bisa batal. Ternyata batal. Karena jatuhnya Bu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan karena hoaxnya dibuat oleh masyarakat. Yang dipelintir kalimatnya, padahal beliau tidak ngomong soal dulu, tapi dibuat seolah-olah seperti dulu. Seperti Mulan Jamila pernah dibuat berita bahwa guru honorer harus berusaha dan lain-lain, itu hoax. Itu berita hoax. Jadi ternyata masyarakat juga bisa bikin hoax yang menyerang pejabat pemerintah. Ini menarik sebenarnya. Jadi maka dari itu saya kami semua ini membuat gemas anti hoax, karena ternyata masyarakat juga ahli membuat hoax. Ternyata tidak hanya penguasa. Oke ya, terima kasih ya. Oke, terakhir kita foto lagi deh Pak. Foto lagi terakhir. Oke, gemas anti hoax. Sebelumnya kita perkenalkan satu-satu dari para lawyer yang bergabung dalam gerakan masyarakat anti hoax. Kebetulan yang bukan lawyer cuma saya, Mas Enda Ungu, ibunya sedang sakit di Manado. Mas Helmi Yahya lagi syuting sama Mas Tantowi, kalau sempat beliau datang. Jadi selebihnya ya Advokat Sudiono SHMH. Saya Kristiawanto, sahabatnya Mas Ahmad Dhani, ketepatan juga lawyer. Saya Advokat Dr. Tommy Risman SHMH, sahabatnya Pak Dedani, lawyer juga. Terima kasih. Saya sendiri Advokat Malik Bawazir SH, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia. sebelah kanan. Ya, saya Haji Ramdana SHMH, kebetulan juga sebagai advokat dan akademisi dari Universitas Santri Abeng dan Politeknik Ismet Iskandar. Sebelah kanan yang lagi. Ya. Salam semua, saya advokat Alvin Rajan, kebetulan sebagai presidium Kongres Advokat Indonesia dan sahabatnya Pak Deda. Saya Advokat Nicholas Johan Pilih SHMH, sahabatnya Mas Dhani juga. Jadi begini, kehadiran kami di sini adalah untuk
mendeklarasikan gerakan kami, gerakan daripada masyarakat, khususnya mereka-mereka yang tidak hanya peduli tapi ikut merasakan bagaimana budaya hoak di Indonesia ini semenjak 2014 bukannya lebih baik tapi semakin parah. Dan saya sebagai anggota DPR Komisi 10 yang kebetulan membidangi kebudayaan, dan bagi saya hoak ini sudah menjadi budaya di Indonesia, terutama di media sosial. Dan sayangnya belum ada teman-teman kita di DPR yang sempat untuk memikirkan khusus tentang hoak yang menjadi budaya di Indonesia. Jadi saya sebagai anggota DPR Komisi 10 yang membidangi kebudayaan merasa perlu untuk menggathering itu bahasa Inggrisnya apa ya? Tapi memikirkan bagaimana caranya untuk membasmi hoak. Maka dari itu kami menyebutnya bahwa hoak di Indonesia itu sudah darurat. Maka dari itu kita perlu sampaikan kepada pemerintah nanti, khususnya mungkin juga Kementerian Kebudayaan, juga Kementerian Komdigi, bahwa kita mempunyai konsep-konsep khusus, langkah-langkah khusus untuk membasmi hoak di dunia maya, khususnya nih dunia maya ya, sosmed ya khususnya. Karena apa? Karena banyak masyarakat Indonesia yang belum paham bahwa menciptakan hoak atau membuat hoak di media sosial itu adalah melanggar undang-undang pidana KUHP ITE. Nanti biar nanti selebihnya dijelaskan oleh para lawyer satu sama lain, nanti punya kesempatan untuk bicara masing-masing setelah saya bicara. Dan perlu, kenapa banyak lawyer di sini, karena supaya para lawyer ini juga bisa mengedukasi masyarakat, karena masyarakat tidak hanya mereka yang lulusan SD, SMP, lulusan SMA, bahkan yang sudah sarjana pun tidak paham tentang bagaimana regulasi dalam bermedia sosial, di medsos, di ruang publik gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa melihat bahwa mereka karena nggak tahu karena lulusan SD. Kadang-kadang yang sarjana pun, bahkan mungkin yang S2, S3 mungkin tidak paham soal bagaimana cara bersosialisasi di ruang publik. Maka dari itu cukup dari saya sekian, karena nanti saya akan tambahkan contoh-contoh hoak yang dihasilkan oleh pribadi-pribadi sebagai konten kreator yang ingin mendapatkan follower banyak meskipun harus membuat hoak. Juga termasuk beberapa yang akan kita bahas adalah bagaimana media sosial ini menjadi semacam pers yang tidak resmi. Jadi kita pun nanti akan mendatangi, tidak hanya mendatangi Menkomdigi, tapi kita juga mendatangi PWI mungkin supaya bisa menertibkan apa itu pers di media sosial. Kan terlalu banyak sekali akun-akun yang seolah-olah akun berita padahal bukan akun resmi daripada yang terdaftar di Dewan Pers atau PWI. Silakan sebelah saya mungkin dulu Bang Malik Bawazir untuk menambahi. Terima kasih. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin Mas, kedepannya akan ada contoh implementasi selain juga kita mengunjungi pihak instansi dan kementerian terkait, tentunya akan ada implementasi contoh kasus yang kemudian bisa dilakukan penegakan hukum supaya ada efek jera dan sekaligus pembelajaran untuk masyarakat. Artinya contoh kasus itu ada dan real. Sebetulnya kunci yang harus ada dan selalu terngiang di pikiran kita adalah prinsip kehati-hatian berbicara di ruang publik. Karena apa? Berbicara di ruang publik itu harus berdasar kepada fakta kebenaran material. Fakta kebenaran material yang tidak berdiri sendiri. Fakta kebenaran material yang juga didukung oleh bukti-bukti yang valid. Jadi tidak lantas kemudian hoax ini dapat diciptakan untuk membuat kegaduhan. Saya pikir tidak ada satu orang pun masyarakat, baik dalam kapasitas sebagai pribadi atau dalam kapasitasnya sebagai seorang pejabat negara yang menginginkan menjadi korban dari penyiaran berita bohong, hoax. Yang lebih parah, hoax itu tentu crimes against integrity of a person. Karena hoax itu dilahirkan dengan tujuan. Apa tujuannya? Yang itu tadi, crimes against integrity of a person. Artinya mengkarakter assassination kan seseorang. Jadi rangkaian pasalnya banyak nih. Dari hoax, melakukan penghinaan, melakukan fitnah, ya, sampai kemudian melakukan penghasutan. Kalau sudah tingkatannya sampai melakukan penghasutan, artinya sudah bisa dikategorikan menciptakan instabilitas bagi kehidupan sospol hukam kita, sosial, politik, hukum, dan keamanan. Jadi kita mengajak masyarakat sama-sama dengan gerakan masyarakat anti hoax ini, kita perangi hoax dengan kita nanti akan ada contoh-contoh implementasi kasus. Lantas kemudian negara juga secara hukum itu hadir